Kalau Yesus nanti datang kedua kali ya, dia nggak nanya gini, kamu lagi pelayanan atau bukan? Kamu lagi pelayanan atau lagi di bioskop? Kamu lagi pelayanan atau lagi di kafe? Dia nggak nanya gitu. Dia nanya, apakah iman? Why? Karena ada orang yang di kafe beriman. Tapi ada juga orang di gereja tak beriman. Kuncinya di iman, saudara. Jangan ragu, coba bilang jangan ragu. Jangan goyah. Haleluya. Di masa pandemi saya banyak dengar kesaksian dari beberapa jemaat saya. Yang impossible, yang gak mungkin Tuhan bikin breakthrough. Bahkan dia ngalamin percepatan yang dahsyat. Siapa bilang Tuhan tidak bisa bikin? Kalau Tuhan mau bisa. Dia membalikan itu so easy kok. Tapi masalahnya adalah yang berat itu di hati dan pikiran kita. Saya suka bilang begini saudara. Khotbah gampang-gampang susah. Ya dibilang gampang juga enggak, tapi dibilang susah juga enggak. Yang bikin susah itu ya meyakinkan lewat firman bahwa pikiran yang mendengar itu enggak benar gitu loh. Perlu dirubah, perlu dipersalahkan. Nah, itu yang enggak gampang. Karena itu tergantung diri kita yang mendengarnya. Mau rubah atau enggak. Betul? Ya jangan heran ada orang Kristen udah 20 tahun tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kan gitu. Yang ketiga, kenapa kita di penjara pikiran kita? Karena kita punya keterbatasan. Kita hidup dalam keterbatasan, kita hidup dalam kelemahan. Saya punya keterbatasan pastor, saya kurang, saya nggak bisa, nggak kayak pastor, nggak kayak ini, nggak kayak dia mah hebat, bahasa Inggris bagus, semua bagus. Saya bahasa Inggrisnya Inggris Jawa, kan gitu. Tahu Inggris Jawa? Kalau yang medok bahasa Inggrisnya medok, tahu medok saudara? Maaf ya jangan tersinggung, ini cuma hanya demi untuk hanya just for fun ya. Kalau yang medok bahasa Inggrisnya gini. What do you mean by that? Gitu. What do you mean by that? I don't know, alamak. Wes, haleluya. Saya siapa? Dia mah hebat ya. No. Kalau bahasa Inggris ngomong begini, God does not call the qualified, but He will qualify the call. Tuhan tidak memanggil orang yang punya kualifikasi tertentu. Tapi sekali Anda dipanggil, Dia akan buat kualifikasi buat saudara. Siapa yang tahu, saya paling suka kalau pakai ilustrasinya ini. Siapa yang tahu seorang bernama Nick yang gak punya kaki, gak punya tangan? Coba saya mau lihat. Oke. Anda pasti pernah dengar kesaksiannya kan? Pernah? Nah. Pertanyaan saya, Anda dikuatkan dengan kesaksian itu? Yang dikuatkan angkat tangan dengan kesaksiannya? Sangat dikuatkan, yes. Bahkan bisa nangis, kita bisa jadi kuat, kita jadi ada pengharapan gitu ya. Yeah. Saya tanya sama saudara, mikir dikit ya. Mau belajar mikir sebentar ya. Saya kasih Anda pikir. Seharusnya yang dikuatkan yang punya tangan apa yang gak punya tangan? Tell me, come on. Yang mestinya dikuatkan, yang punya tangan, punya kaki, atau yang gak punya tangan, gak punya kaki. Pikir baik-baik. Harusnya yang gak punya tangan, yang gak punya kaki dong. Kita yang lengkap kita bilang, bro tenang, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan. Mestinya gitu, tapi Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia punya kelemahan, Dia punya kekurangan, Dia punya keterbatasan, tapi Dia punya yang kita gak punya. Pengharapan dalam Tuhan, iman dalam Tuhan, percaya pada Tuhan di tengah keterbatasan. Jangan biarkan dibodohi oleh keadaan. Biarkan saudara punya pikiran lepas oleh firman Tuhan yang Anda dengar, yang Anda percaya. Hari ini Anda merdeka dalam Tuhan. Terakhir, bagaimana bisa menjaga hati saudara? Yang pertama, kalau mau jaga hati, saudara harus tetap fokus ke Tuhan. Kondisimu mau berat apapun, fokus ke Tuhan.
Kenapa? Where is your focus? Kalau fokusmu ke masalah, pasti takut, pasti khawatir, pasti kesel, pasti marah, pasti bersungut-sungut karena fokusnya kepada keadaan. Tapi ketika Anda fokus kepada Tuhan, Anda percaya kepada pribadi Tuhan, engkau melihat kebesaran Tuhan, engkau melihat kuasa Tuhan, engkau melihat kedahsyatan Tuhan, engkau pegang janji Tuhan, engkau melihat bagaimana Dia baik, maka engkau lihat ada pengharapan. Hatimu akan shifting, akan berubah. Tergantung kemana Anda fokus. Lihat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, di depan ada Laut Kosong, di belakang ada tentara Mesir. Bangsa Israel teriak-teriak, apakah kurang kuburan? Gue udah bilang jangan ganggu gue gitu kira-kira. Tapi Musa jawabnya sederhana. Apakah dia udah tahu Laut Kosong bakalan bisa terbelah? Belum ada ceritanya. Nggak ada. Sebelumnya belum pernah kejadian. Dia nggak tahu bagaimana Tuhan mau nolong dia. Tapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Maka dia berkata kepada bangsa Israel, dia bilang, jangan takut, lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini. Bangsa Mesir yang kau lihat, tidak lagi engkau akan lihat selama-lamanya. Kalau seorang leader di penjara pikirannya, pasti ngikut masa, akan ketakutan. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia fokus Tuhan. Karena dia lihat bagaimana Tuhan pimpin dia hidupnya. Hari ini makanya pengalamanmu bersama dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Katakan amin. Jadi itu sebabnya pegang firman. Dengar firman. Jangan malas baca Alkitab. Jangan banyak merenungkan firman. Oh iya. Itu yang dilakukan oleh Pastor Philip. Bukan karena orangnya ada di sini. Dari tadi pagi saya udah ngomong saudara. Yang namanya saat teduh. Jangan main-main itu. It's about daily life. Dari mana saya tahu, saya ikutin dong. Karena saya ngikutin dari mana istri saya. Kalau istri saya post, sesudah rekaman jadi. Saudara, when you listen, Anda dengar firman, paling tidak sesuatu akan membuat hati saudara teduh. Makanya disebut saat teduh. Betul ya? Makanya ketika ada ombak Tuhan bilang tenang. Makanya murid-murid bilang ini siapa orang ini? Sampai angin dan air pun taat. Teduh karena Tuhan. Jadi fokus sama Tuhan. Firmannya, janjinya, kuasanya, karakternya, kedahsyatannya, pengalaman hidup saudara sama Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud waktu menghadapi Goliat. Dia tetap percaya sama Tuhan karena fokus bukan pada Tuhan, bukan pada Goliatnya. Amin. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Mungkin Anda bilang, ya Pak saya udah tahu. Masalahnya bukan udah tahu, dikerjain enggak. Banyak orang bilang, saya udah baca Alkitab. Kalau baca mah anak saya juga bisa baca waktu dia belajar baca. Ketika orang udah bisa baca, dia pasti bisa baca Alkitab. Tapi masalahnya renungkan enggak? Ketika Anda merenungkan, Anda melibatkan diri Anda dalam pembacaan itu dong. Anda mulai bertanya, Anda mulai menggali, kenapa begini, kok bisa begini, bagaimana hidup saya selaras dengan apa yang saya baca. Baru terjadi perenungan. Tadi saya bicara sama Pak Andre. Mungkin tahun depan akan terbit buku saya. Saya membuat perenungan tiap hari satu ayat dari Injil Yohanes. Mulai dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 terus saya buat tiap hari. Untuk saya bagikan ke jemaat saya beberapa yang memang mau terima. Termasuk dengan perenungannya. Tiap hari ayat per ayat. Dan saya juga terkejut ketika saya mulai mendapatkan itu. Sekarang baru pasal 11 sedangkan itu 22 pasal masih ada jalan lagi terus. Tentu tidak akan satu volume gede begini, orang ya akan terpecah beberapa volume. It's about your daily with God. Perenungan firman bukan cuma baca, tapi Anda terlibat di sana. Anda tahu ada apa, Anda gali. Kalau bahasa kerennya eksegese, oh keren itu saudara. Saudara, apa itu eksegese? Itu bahasa teologi, supaya kelihatan keren aja saudara, oke. Itu yang namanya saudara, you take out from there the cream. Apakah Anda merenungkan firman Tuhan? Karena dengan perenungan, pikiranmu tuh di-zing sama firman. Kalau cuma baca doang bisa lewat. Tapi kalau Anda renungkan, pikiranmu tuh di-zing terus.
Ya kenapa ya? Jadi pikiranmu dibawa. Jadi pikiranmu terus diselaraskan kepada firman yang Anda baca. Bukan Anda dengar khotbah untuk masuk ke pikiranmu. No, pikiranmu diselaraskan apa yang Anda dengar khotbah. Kalau Anda terbiasa untuk merenungkan firman. Makanya merenungkan firman bukan hanya harus ada di ruang doamu. Bahkan waktu Anda di kafe sekalipun, waktu Anda belanja sekalipun, itu Anda bisa renungkan. Itu dahsyatnya. Karena pikiran ini nggak ada yang bisa lihat, ada di dalam, tapi dahsyatnya luar biasa. Nah, ketika Anda merenungkan firman dalam setiap saat, saya percaya Roh Kudus bisa memimpin saudara. He can talk, dia bisa bicara. When your spirit is active, ketika rohmu aktif, ketika pikiranmu aktif dengan Tuhan, it's easy, sangat mudah buat Tuhan to lead you, untuk memimpin saudara. Karena roh manusia itu pelita yang menerangi seluruh lubuk hati. Amin. Terakhir yang ketiga, kendalikan Anda punya keinginan. Pak, tapi saya lihat Crazy Rich ya, punya Lambo, punya ini, punya ini. Saya kasih tahu saudara, rich-nya hilang, tinggal easy. Keinginan kita dipacu oleh apa yang kita lihat di luar, yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Alkitab berkata, pikirlah sedemikian rupa, supaya engkau bisa menguasai menurut ukuran imanmu. Kalau enggak, keinginan itu akan memacu saudara, membuat saudara akhirnya terpenjara oleh berbagai macam keinginan. Di hari-hari terakhir ini, sosial media begitu dahsyat menawarkan saudara. Kalau Anda yang suka belanja di platform online, itu dari waktu-waktu keluar promo-promonya, betul nggak? Ada. Kenapa saya tahu? Karena saya suka belanja juga online. Karena malas keluar, bukan apa-apa saudara. Jadi hari ini saya mengingatkan sama saudara. Belajar bisa kendalikan pikiran dan hati saudara. Jaga hati, jaga pikiran. Maka Roh Kudus akan mudah memimpin saudara. Dan saya percaya engkau akan berkemenangan. God bless you.